Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdullah Ahmad Badawi, NPM 2211-634. Saya ingin menjelaskan analisis tentang visi misi Capres Cawapres 2024. Saya mahasiswa Universitas Riau Kepulauan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Pemerintahan. Baiklah, kita lanjut saja ke slide pertama, yaitu visi dan misi Capres Cawapres Indonesia tahun 2024. Visi dan misi Capres Cawapres 2024 adalah untuk memastikan pemerintah yang adil dan bertanggung jawab di Indonesia. Mereka bertekad memperkuat sistem hukum, meningkatkan pencegahan korupsi, dan memperbaiki pelayanan publik. Visi dan misi terkait hukum. Pertama, keadilan sosial. Keadilan sosial menegakkan hukum dan memberikan akses yang adil terhadap keadilan bagi semua warga Indonesia tanpa terkecuali. Yang kedua, reformasi hukum. Menciptakan undang-undang yang lebih sesuai dengan kebutuhan rakyat dan mendukung keberlanjutan pembangunan hukum di Indonesia. 3. Kolaborasi global. Memperkuat kerjasama dengan negara lain dalam memperbaiki sistem hukum dan mempromosikan penegakan hukum yang efektif. Kemudian ada rencana untuk memperkuat sistem hukum. Yang pertama itu pendidikan hukum. Meningkatkan pendidikan hukum untuk menciptakan generasi penerus yang paham akan sistem hukum dan dapat memperkuat di masa depan. Yang kedua, reformasi peradilan. Melakukan reformasi dalam sistem peradilan untuk memastikan penegakan hukum yang adil, transparan, dan efektif di seluruh wilayah Indonesia. Perlindungan HAM. Mengupayakan perlindungan hak asasi manusia dan memberikan akses terhadap keadilan bagi setiap individu tanpa diskriminasi. Selanjutnya, rencana untuk meningkatkan pencegahan dan penindakan korupsi. Rencana pertama ialah pendidikan anti korupsi. Penyelenggaraan program edukasi yang menyasar segala lapisan masyarakat tentang bahaya korupsi dan cara melaporkan indikasi korupsi. Yang kedua, transparansi keuangan. Meningkatkan transparansi keuangan publik dan mengawasi penggunaan dana publik untuk meminimalkan potensi korupsi. Ketiga, penegakan hukum yang tegas. Memastikan penindakan hukum yang adil dan tegas terhadap tindakan korupsi di semua sektor pemerintahan dan masyarakat. Kemudian visi dan misi terkait korupsi. 25% peningkatan transparansi, meningkat dalam segala bidang pemerintah hingga mencapai 75% di tahun 2024. Dan ada 2,5 miliar penindakan korupsi. Mengoptimalkan penindakan kasus korupsi hingga mencapai 2, miliar kasus di tahun 2024.
Rencana untuk memperbaiki pelayanan publik. Pertama, peningkatan aksesibilitas. Memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan publik dengan cara memperbaharui sistem dan teknologi yang digunakan. Yang kedua, kualitas pelayanan yang lebih baik. Meningkatkan kualitas layanan publik dengan memperhatikan kebutuhan dan kepuasan masyarakat sebagai prioritas utama. Visi dan misi terkait pelayanan publik. Meningkatkan aksesibilitas. Meningkatkan pelayanan publik. Kemudian lagi memperbaiki sistem pelaporan serta meningkatkan transparansi dan akses masyarakat menjadi lebih responsif dan efisien, membuat sistem pelaporan lebih sederhana dan mudah diakses oleh masyarakat. Selanjutnya, rencana untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Pertama itu pembentukan badan pengawas. Ialah membentuk lembaga independen yang memiliki keleluasaan untuk mengawasi aspek transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Berarti teman-teman, membentuk badan pengawas ini ialah lembaga yang independen yang tidak memihak kemana-mana. Dia orangnya netral, seperti itulah. Dan yang kedua ini implementasi teknologi. Memanfaatkan teknologi modern untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pelayanan publik dan kebijakan pemerintah. Penjelasan dari kedua ini ialah kita memanfaatkan teknologi modern untuk mempermudah pelayanan publik serta mempermudah dan lebih efisien dengan kebijakan pemerintah. Yang ketiga itu penguatan keterbukaan informasi. Ialah mendorong keterbukaan informasi publik guna memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Jadi di sini lagi teman-teman, bukan orang-orang tertentu saja yang bisa mengetahui tentang informasi publik. Masyarakat juga boleh tahu tentang pengambilan keputusan dan informasi-informasi pemerintah. Ya, seperti itu penjelasannya. Dan lagi ada selanjutnya, rencana untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Yang pertama itu pemberdayaan komunitas. Mendorong partisipasi masyarakat dalam menyusun dan mengevaluasi kebijakan publik berdasarkan kebutuhan lokal dan nasional. Digunakan komunitas, digunakan organisasi, kumpulan-kumpulan seperti itu teman-teman, untuk mempartisipasikan masyarakat dalam kebijakannya berdasarkan kebutuhan masyarakat dan nasional, seperti itulah. Dan kedua, forum diskusi terbuka. Berarti kita membuka ruang
dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat untuk menyelaraskan kepentingan dan kebutuhan bersama. Jadi kita membuka forum diskusi, teman-teman ya. Di situ harus ada tokoh masyarakat dan tokoh pemerintah, seperti itulah. Jadi kita diskusi tentang problem-problem, dinamika-dinamika yang ada di masyarakat, dan pemerintah memberikan arahan, seperti itulah. Yang ketiga, peningkatan kapasitas partisipasi. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai nilai pentingnya partisipasi dalam pengambilan keputusan. Nah, ini lagi. Segitu pentingnya masyarakat harus ikut campur dalam pengambilan keputusan. Ya, itu aja. Selanjutnya, kesimpulan dari analisis saya tadi dan tindak lanjutnya, yaitu perubahan yang nyata. Mewujudkan visi dan misi ini akan membawa perubahan positif yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Yang kedua itu keterlibatan bersama, keterlibatan aktif, dan pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak terkait akan menjadi kunci keberhasilan dalam implementasi visi dan misi tersebut. Dan yang terakhir, tindak lanjut yang solid, yang kuat. Diperlukan tindak lanjut yang konsisten dan terukur guna memastikan terlaksananya visi dan misi hingga tahun 2004 dan seterusnya. Demikianlah penjelasan saya tentang analisis visi misi Capres Cawapres, dan saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.